Salam sejahtera, salam penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan menyertai Anda semua. Seluruh jemaat JCC dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kita berjumpa kembali melalui ibadah live streaming. Hari ini saya akan mengupas sebuah tema tentang penginjilan. Dan penginjilan ini sebuah tema dan ada judul-judul. Oke? Karena itu mungkin tema ini agak panjang juga, tapi saya belum tentu minggu depan lanjutkan. Karena banyak materi yang ingin saya siapkan, tapi keterbatasan waktu. Oke, sebelum kita bahas, kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin lebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap memberkati kami. Dengan berkat ini, akhirnya kami kesehatannya terjaga, kehidupan ekonominya terjaga, keluarga kami terproteksi. Semua ini adalah berkat kasih karunia Engkau. Hari ini kami kembali beribadah kepada Engkau, walaupun secara online melalui live streaming. Tapi dengan teknologi manusia, maka kami bisa bersekutu walaupun melalui jaringan udara. Inilah satu gambaran bahwa Roh Kudus tidak terbatas, ada di mana-mana. Kami beribadah di tempat ini, maka di tempat lain, di seluruh rumah, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, ketika kami berjumpa melalui jaringan udara, maka kami telah dipersatukan, dipersekutukan oleh kuasa Roh Kudus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, agar firman inilah yang akan menuntun kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Kami yakin ketika Engkau memanggil kami, memilih kami, pasti Engkau punya tujuan dalam kehidupan kami. Dan tujuan itulah yang akan kami coba pelajari hari ini melalui sesi penginjilan. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema penginjilan, judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Anda nggak berpikir bahwa nilai satu jiwa itu sangat-sangat tinggi di mata Tuhan. Karena itulah melalui sesi yang pertama dari tema penginjilan, kita akan singkapkan betapa berharganya satu jiwa di mata Tuhan. Matius 16 ayat 26, kita lihat nilai satu jiwa. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ketemu nggak nilai dari satu jiwa? Seluruh dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi, satu jiwa melebihi seluruh dunia. Mungkin saya mengajak Anda berpikir satu hal. Kekayaan. Ketika berbicara kekayaan, mungkin nggak orang menjadi penguasa atas sebuah kota? Katakan, Kota Jakarta adalah milik satu orang, yaitu pengusaha X. Yang namanya satu kota, otomatis tanahnya seluruh Jakarta milik dia, seluruh bangunan Jakarta milik dia, seluruh kendaraan milik dia, apalagi? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Oke. Tuhan tidak mau main kecil-kecil. Mungkin nggak satu negara milik orang itu? Katakanlah salah satu orang terkaya di dunia yang boleh dikatakan negaranya kecil sehingga beliau mungkin sanggup membeli satu negara. Sultan Brunei. Negara Brunei kan kecil Bapak Ibu, tapi makmur, banyak kekayaannya. Mungkin nggak Sultan Brunei membeli satu negara Brunei Darussalam. Semua tanah itu milik Sultan, semua bangunan milik Sultan, semua kekayaan milik Sultan. Mungkin nggak? Kalau bicara kekayaan mungkin, tapi ada yang tidak mungkin, yaitu manusianya. Sultan mungkin bisa menguasai seluruh aset, tapi dia nggak bisa membeli manusia, betul?
Satu orang saja dia nggak bisa beli kalau orang tuh nggak mau menjual dirinya. Itu diatur oleh hukum negara. Manusia nggak bisa diperjualbelikan. Bisa nangkap? Tapi Tuhan tidak mau main tanggung-tanggung. Seluruh dunia. Katakanlah seluruh kekayaan di seluruh dunia milikmu, kemudian segala kedudukan kemudian di milikmu, kemudian segala popularitas milikmu. Karena dunia ini berbicara tiga hal. Kekayaan, kedudukan, popularitas. Dengan kata lain, dunia adalah milikmu sendiri. Tapi Tuhan katakan, nggak ada gunanya. Engkau memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu. Artinya apa? Satu nyawa melebihi seluruh dunia. Anda sudah ketemu? Nilai dari satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu, penginjilan. Kalau Anda ingin menjadi orang terkaya di dunia, penginjilan. Berapa harga dari satu nyawa? Kita coba analisa lebih jauh. Kalau tadi analisa ayat Alkitab, nah sekarang kita analisa lebih spesifik. Secara perbandingan. Penyakit ketika Anda sakit. Selain berdoa, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda sakit? Tentu berobat. Betul nggak? Dan ketika mau berobat, berapa banyak uang yang berani Anda keluarkan untuk mengobati penyakit Anda? Berapa banyak? Kita coba lihat. Ketika sudah berbicara tentang pengobatan oleh medis atau kedokteran, puluhan ribu triliun biaya stroke dan jantung. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan dari internet. Di sini dikatakan potensi kerugian akibat penyakit tidak menular. Tidak menular. Nggak seperti COVID tempo hari ya. Saya juga hampir game gara-gara COVID. Nah sekarang yang tidak menular. Stroke lah, jantung lah, dan lain sebagainya. Di sini dikatakan 41.000 triliun. Lalu ada yang laki-laki nih. Yang laki-laki masalah stroke dan jantung. Biaya yang dikorbankan. Dihitung ya ke seluruh Indonesia 41.000 triliun. Sedangkan yang wanita kena stroke dan jantung ada 30.000. Jadi kayaknya laki-laki lebih banyak yang stroke dan jantungan ya. Kenapa ya? Ya karena stres tiap hari kerja di kantor. Betul? Stres. Udah pulang ke rumah, stres lagi hadapin istri yang suka ngoceh. Jadi stres seharian. Maka banyak laki-laki yang kena stroke dan jantungan. Maka sayangilah suamimu, bapak ibu yang saya kasih. Tapi ini satu gambaran. Gambaran tentang biaya pengobatan yang sangat mahal. 85% pasien kanker dan keluarga bangkrut. Salah satu penyakit yang tidak menular adalah kanker. Dan 90% orang Indonesia ketika menderita sakit kritis sebelum meninggal, baik stroke, kanker, dan serangan jantung, ujung-ujungnya ke dokter. Jadi boleh dikatakan, kalau engkau sudah kena penyakit berat seperti itu, engkau tidak punya asuransi, maka siap-siaplah bangkrut. Jadi, saya berikan perbandingan lebih jelas. Kalau bapak ibu kena penyakit kanker, dan untuk pengobatan, dokter berkata, bisa sembuh. Tapi untuk pengobatan, Anda butuh 5 miliar. Anda pas punya 5 miliar, Anda mau korbankan nggak demi kesembuhan penyakit kanker engkau? Saya yakin, ada yang berani, ada yang tidak. Nah yang berani, 5 miliar dikorbankan, sembuh. Emangnya setelah sembuh, nggak sakit-sakit lagi? Baru sembuh dari kanker, penyakit datang yang lain, jantung. Lalu dokter katakan, untuk mengobati jantung, cukup 2 miliar saja. Sedangkan Anda punya harta kekayaan 5 miliar, sudah habis nih. Sekarang kena jantung, 2 miliar. Dan Anda ingin sembuh,
Anda ngutang nggak? Kalau ada orang yang mau ngutangin Anda, pinjamkan Anda uang. Mau pinjam nggak? Saya yakin Anda pinjam. Nah, ketika berbicara tubuh, yang suatu saat tubuh kita pasti mati. Kita berani korbankan miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan jiwa? Ini seringkali terabaikan. Perbandingan tersebut kita tidak berpikir. Di dunia ketika sakit, orang rela keluarkan biaya pengobatan seberapapun besarnya. Bahkan berani berhutang hanya untuk memperhatikan nyawa yang sifatnya sementara. Hanya ingin pertahankan tubuh kita. Dan tubuh kita pun suatu saat bisa mati. Saya banyak menemukan kasus-kasus. Baik jemaat maupun kenalan. Ketika seorang sakit, masuk rumah sakit ini dirawat. Rawat nih 1 bulan. Ruang ICU. Sudah keluarkan uang miliaran. Mati juga. Setelah 1 bulan mati. Sehingga kalau kita pikir, ya kalau tahu dia bakal mati, ngapain keluarkan uang miliaran? Betul nggak? Lebih bermanfaat bagi keluarga yang masih hidup. Tapi kenapa kita berjuang? Karena kita ingin tetap dia hidup. Supaya dia tidak meninggal. Hanya batas hidup dan mati saja. Hidup, mati, kita pertahankan dengan banyak uang yang kita keluarkan. Lalu kenapa jiwa kita nggak pertahankan? Kenapa kita nggak menyelamatkan jiwa manusia? Jika untuk membuat dia hidup, membuat dia sembuh dari penyakit, kita berani korbankan 5 miliar. Lalu, menyelamatkan jiwa orang itu tidak binasa. Kita berani nggak korbankan 5 miliar? Ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu, ketika sakit, engkau berani keluar duit supaya dia sembuh. Tapi kenapa engkau tidak selamatkan kakak adik orang tuamu? Kenapa? Apakah jiwa lebih murah daripada fisik? Seharusnya sudut pandang kita itu keliru. Nyawa lebih berharga. Kehidupan sesungguhnya itu ada di jiwa kita. Tubuh pasti mati. Kita sekarang sembuh dari segala penyakit setelah keluarkan uang miliaran. Tapi suatu saat pasti mati lagi, pasti tua. Nggak ada gunanya masuk tanah juga. Kalau gitu jiwanya diselamatkan. Itu yang paling penting. Apalagi setelah mati akan mengalami siksaan di api neraka. Sakit, kita hanya sakit pada tubuh. Betul? Tapi kalau mati dihakimi, yang sakit bukan tubuh dan bukan 1-2 tahun, selama-lamanya. Kita lihat Lukas 16 ayat 23. Kita lihat orang kaya ini yang hanya mementingkan keselamatan tubuh jasmani, tapi mengabaikan keselamatan rohani. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang kaya. Di sini kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Si Lazarus di dunia ini kayaknya nggak punya keluarga. Karena sudah miskin, penyakitan lagi. Kalau miskin, sehat masih mending Bapak Ibu. Masih ada orang yang peduli atau masih bisa cari kerja. Sudah miskin, penyakitan. Seluruh tubuh penuh dengan borok-borok. Teman satu-satunya dari Lazarus itu adalah seekor anjing. Anjing mungkin yang menjilati boroknya. Sehingga kemana dia pergi, si anjing setia mendampingi dia. Bapak Ibu yang saya kasih, akhirnya Lazarus mati. Tapi untungnya Lazarus masuk ke surga. Kenapa? Karena di dunia itu dia nggak ada harapan. Keluarga nggak ada. Tubuh sakit-sakitan. Apalagi yang diharapkan Lazarus? Nggak ada. Dia berharap ke surga. Makanya dia berjuang untuk bisa masuk surga. Tubuhnya dia tahu suatu saat akan mati. Dan setelah mati pun nggak tahu mayatnya dicampakkan di mana. Tapi beda dengan orang kaya ini. Setiap hari dia pesta pora, setiap hari makan enak. Dan dia nggak peduli sama orang lain. Dan orang yang mestinya dipedulikan ada di depan dia. Dia setiap hari makan. Dan Lazarus akhirnya datang ke rumahnya menerima sisa-sisa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Begitu memperhatinkan.
Dan akhirnya orang kaya juga mati. Setelah mati ternyata disisa di alam maut. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Perhatikan kata sangat kesakitan. Bukan hanya segera sakit, sangat kesakitan. Jadi jangan Anda berpikir yang sakit itu hanya tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini hanya media perantaraan rasa sakit. Sakit yang sesungguhnya itu ada pada jiwa kita yang akan disiksa. Tubuh ini perantara. Ketika kita masih hidup, coba cubit tangan Anda, terasa sakit karena masih ada jiwa di dalam tubuh kita. Dan begitu jiwa keluar dari tubuh kita jadi mayat. Coba mayat dicubit. Kalau mayat itu dicubit masih teriak, aduh sakit tahu. Itu pura-pura mati. Tidak ada rasa sakit lagi. Berarti sumber rasa sakit yang sesungguhnya bukan tubuh. Tubuh hanya media rasa sakit. Setelah kita meninggal ternyata akan menghadapi penghakiman Tuhan. Dan pada saat itulah akan mengalami siksaan. Apa yang tertulis di sini? Orang kaya yang sedang mengalami siksaan di api neraka, di alam maut, sangat-sangat menyakitkan. Kepanasan. Sampai satu tetes air pun berharga bagi dia untuk menyejukkan lidahnya. Enggak usah satu gelas, satu tetes saja. Selupkan ujung jari. Ujung jari ketika kita angkat, berapa sih tetesan air yang bisa bertahan di jari kita? 1-2 tetes. Tapi bagi orang kaya itu sangat-sangat berharga di tengah kepanasan dibakar oleh api di alam maut. Mana lebih berharga? Apakah harta kekayaan bisa menolong dia? Nggak bisa. Nggak bisa menolong. Satu jiwa yang bertobat bisa membuat malaikat di sorga bersorak-sorai. Tadi satu jiwa melebihi seluruh dunia. Yang ini, satu jiwa bertobat membuat malaikat di sorga bersorak-sorai. Artinya apa? Jiwa sangat berharga. Kita lihat bagaimana berharganya. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Orang benar tapi nggak berpertobat. Karena apa? Karena ini merasa dirinya benar. Lebih baik orang berdosa yang bertobat. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu perhatikan. Satu orang berdosa bertobat membuat malaikat di sorga bersorak-sorai. Ini membuktikan jiwa manusia itu memang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa saya katakan sangat berharga? Nilai satu jiwa, tadi kita sudah baca, melebihi seluruh dunia. Matius 16 ayat 26. Karena itu, berapa besar upah yang akan Anda terima di sorga ketika satu orang jiwa itu bertobat? Bapak Ibu, apa kesan kita? Satu jiwa bertobat membuat malaikat bersorak-sorai. Artinya, membuat satu orang bertobat itu tidak mudah. Memenangkan satu jiwa itu tidak mudah. Kalau memenangkan satu jiwa itu mudah, malaikat nggak akan bersorak-sorai. Satu jiwa Anda menangkan dibawa ke gereja, kata malaikat, baru satu toh. 10 Anda bawa ke gereja, malaikat berkata, baru 10. 100 jiwa Anda bawa ke gereja, malaikat berkata, ya lumayanlah. Bapak Ibu. Tapi malaikat tidak. Satu jiwa orang berdosa bertobat. Kata malaikat, waduh puji Tuhan, kita layak rayakan, kita layak bersyukur, kita layak bersorak-sorai. Menari itu malaikat menyambut satu jiwa yang sudah dimenangkan. Artinya, memenangkan satu jiwa itu nggak mudah. Anda harus berkorban waktu, berkorban perasaan, berkorban duit, berkorban segala-galanya untuk memenangkan suatu jiwa.
Tapi begitu orang itu bertobat, nilainya luar biasa. Lalu yang kedua, jika satu jiwa membuat malaikat bersorak-sorai, kalau Anda bisa menangkan 10 jiwa, malaikat bukan bersorak-sorai lagi, pesta pora, panggang sate, merayakan kesuksesan Anda. Dan saya yakin malaikat itu bukan tipe pengusaha yang asal terima hasil tanpa melihat kesejahteraan karyawannya. Kan begitu toh, seorang pengusaha, yang penting dia untung banyak. Apakah karyawan di bawahnya itu mati-matiin bekerja di pabriknya, di perusahaan dia peduli? Banyak yang nggak peduli. Saya percaya malaikat bukan tipe seperti itu. Kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ada upah yang disediakan. Jadi ketika satu jiwa membuat malaikat bersorak-sorai, malaikat itu bukan sekedar bersorak-sorai karena satu jiwa sudah diselamatkan, dan malaikat pasti akan mencari siapa yang sudah membuat orang ini bertobat. Dia akan cari, ketemu. Ternyata si Nathan yang membuat si tukang judi, tukang main perempuan, tukang mabuk, pembunuh, akhirnya bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Kata malaikat, Nathan, upahmu besar di sorga. Betul? Karena itu kenapa kita tidak berjuang mati-matian untuk mencari satu jiwa? Karena setiap jiwa membuat malaikat bersorak-sorai, nama orang itu akan dicatat dalam kitab kehidupan. Dan ketika nama orang itu dicatat dalam kitab kehidupan, pasti malaikat akan cari siapa yang membuat orang ini bertobat. Kalau yang membuat orang itu bertobat adalah Anda, upah menanti di sorga. Berjuang menyelamatkan jiwa. Ada berapa banyak jumlah malaikat yang tinggal di sorga? Kita coba lihat sekilas ya. Karena ini bukan matematik, bukan angka pasti. Tapi kita coba belajar sedikit. Wahyu pasal 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat ke sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Laksa. Kalau laksa itu bukan makanan Bapak Ibu. Kalau laksa dari Singapura, nah baru makanan. Nah ini laksanya itu bicara angka. Satu laksa berapa? Satu laksa setara atau sama dengan 10.000. Berarti malaikat di sorga itu satu laksa berarti ada 10.000. Tapi di sini dikatakan berlaksa-laksa. Berarti tinggal Anda kalikan saja. Beribu-ribu laksa. Beribu-ribu laksa itu enggak ditentukan angkanya. Apakah 100.000 laksa? Apakah 999.000 laksa? Karena dari ribu pasti menuju ke miliar kan? Dari ribu menuju ke juta kan? Berjuta-juta laksa. Namun, satu jiwa tetap sangat berharga di mata malaikat. Jika malaikat di sorga ada beribu-ribu laksa, satu jiwa yang bertobat bisa membuat malaikat heboh, malaikat gempar, malaikat bersorak-sorai. Artinya memenangkan satu jiwa itu nggak gampang. Tidak mudah. Artinya memenangkan satu jiwa perlu pengorbanan. Artinya menyelamatkan satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu berjuang untuk mendapatkan jiwa. Lalu yang ketiga, menangkan satu jiwa itu tidak mudah. Jika membawa satu jiwa itu mudah, jangankan satu jiwa, 10 jiwa bertobat saja kata malaikat biasa aja itu. Sejak Anda percaya Tuhan Yesus, berapa jiwa yang sudah Anda menangkan itu Tuhan? Coba saya mengajak Anda lakukan introspeksi, lakukan koreksi. Dari engkau percaya Tuhan sampai dibaptis, berapa jiwa yang sudah Anda bawa? 1, 2, 3. Penting sekali Bapak Ibu. Saya bersyukur saya punya ibu almarhumah, itu orangnya tuh pintar membawa jiwa.
Kami di gereja Pontianak, sebuah gereja. Separuh dari jemaat di sana itu boleh dikatakan mama saya ajak temannya, tetangganya, orang-orang diajak ke gereja, banyak sekali. Dan jiwa untuk mengajak jiwa itu sedikit banyak turun ke saya. Nah, waktu saya masih di Pontianak, saya sekolah di Semia Negeri 2, Pontianak. Saya punya teman-teman sekolah hampir separuh. Satu kelas itu sekitar 30 jiwa, 30 murid. Kebetulan saya sering dipilih menjadi ketua kelas. Nah, seringkali setelah sekolah, saya tuh suka sekali ngajak teman-teman saya ke gereja. Bukan tuh diinjili, bukan tuh diajak ibadah, enggak. Di gereja kebetulan ada meja pingpong. Nah, saya sudah izin sama pendeta dulu, gembala dulu. Pak, saya mau ajak teman-teman saya ke gereja main pingpong ya. Pendeta sih oke-oke saja, karena gereja kan terbuka. Ya udah, saya ajak main pingpong, kita layani dengan baik. Intinya dia tahu di sini ada gereja. Nah, kalau ada kebetulan ada sisipan, misalnya anak muda ada acara. Nah, teman pingpong tuh saya ajak, ya ikut acara ini dong. Nah, mulailah ikut ditarik pelan-pelan ke gereja untuk ikut ibadah. Sehingga separuh lebih dari teman saya satu kelas, saya berhasil membawa dia ke gereja. Bahkan sampai sekarang, ada yang sudah aktif. Jadi diaken, jadi pengurus gereja. Yang awalnya mereka itu bukan orang Kristen. Bapak Ibu yang saya kasih, hanya dari meja pingpong saya menangkan cukup banyak jiwa. Karena itulah pendekatan. Pelan-pelan kita arahkan, pelan-pelan kita ajak masuk untuk memenangkan jiwa. Sehingga waktu saya di Pontianak menjadi ketua muda-mudi, gerejanya nggak besar. Tapi ibadah muda-mudi itu pernah mencapai sampai 70-an jiwa. Hanya pemuda-pemudi. 70-an jiwa. Karena kami gerakkan untuk mencari jiwa-jiwa baru. Pengalaman Paulus memenangkan satu jiwa itu tidak mudah. Kita lihat. Kisah Rasul pasal 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Kalau zaman sekarang, gereja-gereja mengatakan inilah KKR. Kalau ibadah kan hanya 1-2 jam. Tapi ini Paulus di sini dikatakan dari pagi sampai sore. Itu berapa jam tuh? Kalau katakanlah jam 6 pagi, sore bisa jam 4 sore. Wah, itu setengah hari itu. Apakah Paulus berhasil memenangkan jiwa? Padahal Paulus ini jago dalam penginjilan. Jago dalam berdebat, pengetahuannya luas. Sangat menguasai kitab suci perjanjian lama. Hukum Taurat, kitab para nabi, dia uraikan semua. Ingin buktikan, oh Yesus itu sudah dinubuatkan. Nubuat Yesus di dalam perjanjian lama itu disingkapkan satu demi satu diterangkan oleh Rasul Paulus. Supaya mereka yakin bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Karena Yesus sendiri sudah katakan di Lukas 24 ayat 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, kitab suci perjanjian lama sudah banyak, ada ratusan nubuat Yesus yang harus digenapi. Katakanlah, nubuat tentang Yesus itu saya pernah baca bahwa ada tidak kurang dari 300. Jadi Paulus berarti harus menguasai 300 nubuat tentang Yesus dicocokkan. Misalnya, Yesus lahir dari seorang perawan di Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Lalu dicocokkan.
Pasti Paulus akan cari informasi. Betul nggak Yesus lahir itu bukan dari benih Yusuf dan Maria? Wah, ternyata benar. Berarti Yesus bukan manusia biasa. Kemudian Yesus akan lahir di kota Bethlehem Efrata. Nah, ada ayatnya. Lalu dicari lagi informasi. Benar nggak Yesus lahir di kota? Semua dicocokkan sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Di Yesaya pasal yang ke-53. Waktu Yesus mati pun diapit oleh dua penjahat. Pasti Saulus juga tahu. Waktu Yesus dihukum mati itu diapit oleh dua penjahat. Karena kasusnya baru. Peristiwanya baru. Pasti info itu sampai ke telinga Saulus. Karena dia bukan orang sembarangan. Mungkin dia salah satu dari mahkamah agama. Sehingga dengan mudah dia mendapatkan surat mahkamah agama untuk melakukan penganiayaan kepada orang Kristen di kota Damsyik. Begitu lihai dia. Sehingga satu kali Paulus pernah memberitakan diri kepada raja. Raja ini berkata, Paulus, engkau sudah gila karena ilmu yang engkau miliki. Artinya, Saulus ini memang sangat pintar bicara, sangat luas pengetahuannya. Tapi hasil penginjilan seharian dari pagi sampai sore itu apa? Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Ada yang berhasil diyakinkan. Tapi Anda harus lihat, dalam jumlah besar datang ke rumah tumpangannya. Tapi yang bertobat berapa orang? Hanya beberapa orang. Berarti mayoritas gagal. Mungkin hanya 10% Paulus berhasil memenangkan jiwa di tempat ini. Artinya memenangkan jiwa itu tidak mudah yang kita bayangkan. Maka berharga di mata Tuhan. Kalau memenangkan jiwa itu gampang. Kata Tuhan biasa aja tuh. Kata malaikat 10 jiwa biasa tuh. 100 jiwa Anda bawa. Ya lumayan lah. Tapi 1 jiwa membuat malaikat bersorak-sorak. Artinya 1 jiwa sangat berharga. Karena itulah Rasul Paulus tidak berani memasang target yang tinggi dalam memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena dia tahu susah untuk memenangkan jiwa. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kata Paulus, pada dia itu jago loh. Penuh kuasa juga loh. Penulis kitab yang paling banyak itu adalah Saulus. Coba Anda, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Penulis kitab suci paling banyak adalah Saulus. Mestinya ini orang lihai luar biasa. Hebat luar biasa. Dan sapu tangan, baju yang pernah dia pakai, punya kuasa menyembuhkan penyakit. Apalagi ketemu orangnya langsung. Banyak tanda heran dan mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Itu diberikan Tuhan Yesus. Tapi tetap saja, memenangkan jiwa itu nggak mudah. Makanya Paulus hanya target dari sekelompok orang. Aku hanya berharap bisa memenangkan beberapa orang. Berarti Paulus juga tahu memenangkan jiwa itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Hari ini di Indonesia seringkali bukan memenangkan jiwa, tapi memindahkan domba dari kandang satu ke kandang yang lain. Kalau Anda melihat tiba-tiba gereja berdiri banyak jemaatnya, itu sedotan dari jemaat-jemaat lain yang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu yang bertobat percaya Yesus nggak banyak. Jadi perlu kita ketahui. Karena itu jika gerejamu tiba-tiba datang ramai sekali orang, jangan bangga, itu bukan petobat baru, bukan jiwa baru, itu pindahan. Apalagi Anda menggunakan trik-trik untuk menarik domba orang lain. Bayar. Saya punya jemaat, ada 5-6 orang tuh, ketarik ke gereja lain karena pendetanya bayar. Kalian mau ke sini, oke, setiap kali ibadah saya kasih berapa tuh amplop, jemaat amplop. Ternyata bukan hanya pendeta amplop, ada jemaat amplop. Gereja sini mana? Itu daerah Grogol. Mungkin saya tidak elok kalau sebutkan gerejanya, pendetanya nggak elok. Tapi itu fakta.
jemaat saya. Karena secara ekonomi jemaat itu memang membutuhkan juga. Sehingga bahkan saya dengar informasi benar atau tidak. Karenanya kalau satu jiwa mau dibaptis ulang di sana. Padahal dia sudah dibaptis loh. Dia suruh baptis ulang loh. Dibayar 5 juta satu jiwa. Saya nggak tahu kerja pendeta itu apa sih. Pendeta yang satu ini kok aneh. Kalau Anda menarik orang, kalau ajaran Anda lebih benar, lebih Alkitab, oke, saya setuju. Karena saya juga lakukan itu. Sama seperti Yesus mengambil hasil pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Betul nggak? Yohanes Pembaptis kan membaptis orang. Tapi setelah dia meninggal kepala dipancung, orang-orang Yohanes Pembaptis kan akhirnya ikut kepada Yesus. Karena baptisan nggak diajarkan agama Yahudi. Yohanes mengajarkan, Yohanes membuka jalan bagi Yesus. Dan demikian pula saya. Kalau doktrin Anda lebih Alkitabiah dari gereja sebelumnya, oke, silahkan Anda tarik. Tapi kalau doktrin Anda sama saja, ngapain tarik kiri kanan? Supaya gerejamu rame. Engkau bangga, saya jemaatnya banyak. Itu bukan memenangkan jiwa. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih. Yang keempat. Kenapa saya katakan satu jiwa sangat berharga? Tuhan menunda kedatangannya karena mengharapkan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Sampai seperti itu loh. Kita lihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tahukah Anda mengapa sampai sekarang Yesus belum datang ke dunia? Padahal dia sudah janjikan akan datang kembali yang kedua kalinya. Kalau Anda baca di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6, ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Semua agama dan kepercayaan percaya kepada Allah, tapi nggak percaya kepada Yesus. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Di ayat yang kedua dan ketiga Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang kembali. Oke, nanti lengkapnya kita baca di bawah. Ada dua alasan. Kenapa Yesus sampai sekarang belum datang kedua kalinya? Padahal dia sudah janjikan itu. Target jiwa belum tercapai. Target wilayah penginjilan yang ditetapkan Tuhan belum tercapai sepenuhnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, target jumlah jiwa yang ditetapkan Tuhan belum tercapai. Nah, kita akan coba analisa ayat-ayat yang ada di bawah ini. Target wilayah penginjilan belum tercapai. Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan semua bangsa. Artinya, Tuhan ingin semua bangsa yang ada di dunia ini diselamatkan. Jika di dunia ada 100 bangsa, berarti 100 bangsa harus dimenangkan. Jika di dunia ada 200 negara harus diselamatkan. Dan sekarang tercatat di PBB, kalau tidak salah itu ada 193 atau 4 negara. Minus beberapa negara, misalnya Taiwan. Pada Taiwan penduduknya juga puluhan juta. Kalau nggak salah 20 berapa juta lebih. Wilayahnya luas. Pemerintah oke. Ekonomi cukup kuat. Tapi di bawah tekanan China. China sudah ancam. Ketika Taiwan merdeka, maka perang terjadi. Makanya Taiwan juga bingung. Dan juga banyak negara nggak berani mengakui Taiwan. Apalagi di PBB. Di PBB Taiwan itu ya nggak tercatat sebagai salah satu negara. Karena tekanan dari China. Hanya ada satu, China. Bapak Ibu saya kasih, wilayah penginjilan belum tercapai. Karena Tuhan ingin seluruh dunia. Dan hebatnya, di China itu sekarang Kristen bertumbuh dengan sangat pesat. Bahkan mungkin China akan menjadi Kristen terbesar di dunia. Puji Tuhan. Kita lihat Matius 24:14. Kenapa Tuhan belum datang? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, seluruh dunia tentu mengacu pada Matius 28:19.
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Perhatikan kembali kata semua bangsa. Betul nggak? Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kenapa 2000 tahun Yesus belum datang? Kesudahan dunia belum terjadi karena target wilayah penginjilan belum tercapai. Ketika targetnya sudah tercapai, ya sudah. Berarti masih ada banyak wilayah-wilayah di seluruh dunia yang harus kita beritakan Injil. Tugas siapa? Tugas Anda dan tugas saya. Tugas kita semua orang Kristen. Yang pertama. Lalu, yang kedua, Tuhan tidak ingin satu jiwa pun yang binasa. Karena harapan Tuhan, semuanya harus diselamatkan. Jadi, Tuhan mengasihi dunia. 2 Petrus 3:4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Rupanya sudah lama orang yang saat itu, padahal ini 2000 tahun yang lampau loh, sudah ada keluhan. Lah, mana buktinya Yesus mau datang? Mana buktinya Tuhan akan datang? 2000 tahun yang lalu sudah ada yang mengeluhkan. Kok Tuhan gak datang-datang? Nah, kenapa Tuhan belum datang? Kita lihat jawabannya. Rasul Petrus memberi jawaban di ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji apa? Dan di kedatangannya. Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Setelah semua tempat itu, setelah selesai tempat itu aku jadikan, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi orang Kristen sampai sekarang itu menanti kedatangan Yesus. Tapi kenapa sudah 2000 tahun lebih Yesus tidak datang-datang? Pak Petrus katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya janji Tuhan masih boleh kita pegang. Janji Tuhan masih relevan untuk kita harapkan kedatangannya yang kedua kali. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kenapa Yesus belum datang? Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu harapan Tuhan. Tentu harapan itu belum tentu kenyataan. Nggak mungkin semua orang akan bertobat. Karena ateis saja di seluruh dunia. Ateis yang benar-benar tidak percaya adanya Tuhan. 1 miliar lebih. Kristen hanya 2,6 miliar. Dari 8,5 miliar manusia. Agama kedua terbesar adalah Islam. Kemudian seterusnya. Sampai mungkin ada agama yang umatnya hanya beberapa puluh orang. Tapi intinya, target jiwa yang Tuhan harapkan belum tercapai. Nah, yang menjadi persoalan targetnya berapa? Target jumlah orang yang akan masuk kerajaan sorga belum tercapai. Target ini kita coba bedakan antara bangsa pilihan dengan bangsa non-pilihan. Jatah bagi bangsa Yahudi adalah 144.000. Panatan. Apakah benar 144.000? Nah, di situ dibagi 144.000 dibagi 12 suku. Jadi masing-masing suku kalau tidak salah itu dapat 12.000. Tapi masalahnya suku Israel kan sudah nggak ada. Sejak zaman Yesus saja 12 suku itu sudah nggak jelas identitas mereka. Suku apa? Nggak ada jelas. Masih untunglah Yesus masih diketahui suku Yehuda. Sekarang bangsa Israel di Timur Tengah, mana mereka tahu? Mungkin mereka masih tahu saya suku ini. Tapi kan sudah kacau. Sudah terjadi kawin campur. Apalagi ketika bangsa Israel negaranya diserahkan ke seluruh dunia. Setelah tahun 70. Tahun 70. Oleh Panglima Titus yang melakukan penganiayaan, membakar kota bangsa Israel. Mereka diserahkan ke seluruh bangsa. Nah, ketika mereka terserah ke seluruh bangsa, kawin campur, sehingga benih Israel juga mereka sudah bingung. Darahnya sudah kawin campur. Jangan jauh-jauh di zaman Tuhan Yesus saja, kawin campur sudah terjadi cukup parah. Samaria itu mereka tuh sebenarnya orang Yahudi, tapi sudah kawin campur sama bangsa lain.
Sehingga orang Samaria itu masih mengaku mereka adalah bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak mengaku mereka sebagai Israel. Karena sudah banyak kawin campur. Identitasnya sudah nggak murni lagi. Sehingga 144.000 ini belum tentu angkanya itu angka mutlak seperti itu. Tapi kita nggak tahu lah. Oke. Kita nggak tahu. Intinya adalah ada target yang Tuhan ingin harapkan. Lalu target bangsa-bangsa lain seperti apa? Jatah bangsa-bangsa lain itu seperti apa? Nah, disinilah yang menjadi tanda tanya. Tidak ada yang tahu. Dari seluruh dunia, segala bangsa. Jika Tuhan targetnya, yang akan masuk surga itu 5 miliar. Nah, apakah sejak Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, gereja berdiri, baptisan pertama dilakukan 3.000 orang ini berbaptis di dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari ini sudah ada 5 miliar belum? Jangan hitung yang hidup sekarang, dari yang 5 miliar itu artinya yang sudah mati dikumpulkan sampai hari. Sudah ada 5 miliar? Kalau target Tuhan 5 miliar dan sudah tercapai, berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau belum, ya belum. Karena kita nggak tahu masalahnya. Target Tuhan itu apakah 5 miliar, 10 miliar? Kita lihat dulu Wahyu pasal 7 ayat 2-9. Wahyu pasal 7:2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meteor Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar suara mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, ini jatah bangsa Israel 144.000. Lalu bangsa lain, kita lihat nih. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung. Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Berapa jumlah target jiwa yang ditentukan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa Israel muncul 144.000. Bisa iya, bisa tidak. Angka 144.000 ini. Karena hanya Tuhan yang tahu persis jawabannya. Nah, yang menjadi tanda tanya kita adalah bangsa-bangsa lain. Berapa yang ditargetkan oleh Tuhan? Nah, kalau target Tuhan untuk bangsa-bangsa lain sudah tercapai, maka Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Karena itu, begitu berharganya satu jiwa, maka di tengah kesibukan satu jiwa pun Tuhan Yesus layani. Bapak Ibu, satu jiwa loh, Tuhan layani di tengah kesibukannya. Lazarus, kepala pemungut cukai, Tuhan layani. Satu jiwa Lazarus, karena dia anggap orang berdosa. Pemungut cukai, tukang meras. Tuhan tetap datangi dan hasilnya apa? Pemungut cukai Lazarus bertobat. Dia berkata, Tuhan, aku akan sumbangkan 50%, separuh dari harta kekayaanku. Lalu dikatakan lagi, seandainya ada orang yang aku peras ketika aku mengambil pajak-pajak negara, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya, ketemu Tuhan, bangkrut itu Lazarus yang kaya itu, tapi yang Tuhan pentingkan bukan masalah harta duit. Pertobatan. Sehingga Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan. Dia juga keturunan Abraham. Artinya, Tuhan berikan anugerah. Kemudian perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus dialog dengan perempuan Samaria. Kemudian Nikodemus yang datang di tengah-tengah di malam hari kepada Yesus. Karena dia pemimpin agama Yahudi. Dia takut siang hari datang kelihatan orang. Jadi malam. Apalagi dulu kan malam itu gelap. Enggak seperti sekarang. Masalahnya dulu belum ada listrik, bro. Kalau belum ada listrik, malam dia datang kepada Yesus aman di jalanan. Enggak diketahui, kamu mau kemana Nikodemus? Masih aman. Tapi siang hari dia takut. Tuhan layani. Kemudian Maria dan Marta.
Satu keluarga kecil. Nah, bagaimana reaksi seorang pendeta besar ketika diundang khotbah jika jemaatnya tidak sampai 10 orang? Bapak Ibu, kadang-kadang Anda merasa pendeta besar nih. Ketika diundang ke gereja kecil, begitu datang hanya belasan orang, langsung lemas kan? Berarti Anda lebih hebat dari Yesus dong. Satu jiwa saja Tuhan Yesus layani. Artinya, bagi Tuhan satu jiwa itu sangat-sangat berharga. Lalu yang kelima, satu jiwa yang dimenangkan, orang itu bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lainnya. Kenapa saya katakan satu jiwa itu berharga? Karena Anda bisa memenangkan satu jiwa, maka akan berentek jiwa-jiwa lain yang dimenangkan. Perhatikan di sini. Ini boleh dikatakan skema ini saya ambil dari konsepnya MLM. Multi level, multi level marketing, MLM. Nah, kita lihat satu orang berhasil kita injili atau satu orang berhasil kita rekrut, lalu orang ini akan mengembang lagi. Kita lihat nih, nah dari satu orang dimenangkan akan muncul 5 orang. Kemudian dari 5 orang masing-masing kemudian cari jiwa, hasilnya apa? Berapa tuh jiwa? Bapak Ibu yang saya kasih, satu jiwa kita menangkan, nanti 30 jiwa di bawahnya akan dimenangkan. Kan luar biasa tuh. Artinya, jangan mengabaikan satu jiwa. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang rasul besar umat Kristen. Rasul yang paling menonjol di Perjanjian Baru. Paling menonjol. Makanya kalau Anda baca kitab kisah para rasul, kitab para rasul itu hanya menonjolkan 2 tokoh utama. Yaitu pasal 1 sampai pasal 12 disebut kisah Petrus. Kemudian pasal yang ke-13 sampai pasal 28 kisah Paulus. Hanya 2 sosok yang dimunculkan di tokoh itu. Yang lain itu hanya figuran. Pemain utamanya, peran utamanya, tokoh utamanya adalah Petrus dan Paulus. Lalu setelah itu mereka bagi tugas. Petrus kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Paulus kepada bangsa non-Israel atau bangsa-bangsa lain. Maka tidak heran Paulus pernah melakukan penginjilan keliling dunia karena tugasnya adalah memenangkan jiwa-jiwa bangsa-bangsa non-Yahudi. Kemudian Paulus menulis 13 kitab di Perjanjian Baru. Plus minus kitab Ibrani. Karena Ibrani itu masih pro dan kontra. Sebagian teolog katakan itu tulisan Paulus. Sebagian teolog itu mengatakan itu bukan tulisan Paulus. Kalau saya lebih setuju tulisan Paulus. Karena lihat konteks bahasanya. Kemudian penguasaan di dalam kitab hukum Taurat. Karena Paulus kan ahli Taurat. Jago. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kalau setiap surat yang ditulis Paulus itu ada tulisan dari Paulus. Hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, di Ibrani itu nggak ada. Kemudian melakukan penginjilan kepada pejabat-pejabat negara. Nggak semua orang. Raja Agripa, Raja Felix, diinjili Paulus. Apalagi ketika dia disidang berhadapan dengan para pejabat negara. Di pejabat negara dia bersaksi. Melakukan 3 kali penginjilan keliling dunia. Berhasil memenangkan banyak jiwa. Punya kuasa melakukan tanda heran dan mujizat. Tadi saya sudah singgung, sapu tangan baju yang pernah dipakai Paulus bisa menyembuhkan penyakit dan usir setan. Nah, siapa yang memenangkan jiwa Saulus? Ini orang hebat nih. Tapi masalahnya siapa yang berani dan siapa yang bisa menginjili Saulus? Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Saulus sudah bertobat nih, di perjalanan, dia jatuh rebah melihat sinar terang. Kemudian mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Lalu Yesus berkata, akulah Saulus yang engkau aniaya. Setelah itu, Tuhan Yesus tetap suruh Saulus melakukan perjalanan sampai ke kota Damsyik. Nah, di kota Damsyik itu ada seorang pelayan Tuhan. Bukan pendeta besar. Pendeta kecil namanya Ananias. Sehingga Tuhan berkata, Ananias, kamu pergi ke alamat ini. Ketemu sama seorang yang bernama Saulus. Begitu Ananias mendengar nama Saulus, langsung gemetar dia.
Berkata, Tuhan, dari yang aku dengar, ini pembinasaan nih, orang jahat, kejam nih Tuhan. Dan dia datang ke kota Damsyik. Aku juga sudah dapatkan informasi bahwa dia akan melakukan penganiayaan menyiksa. Tuhan, kalau engkau suruh aku pergi, sama saja mengantar nyawaku. Akhirnya Tuhan memberikan garansi. Jangan takut. Aku yang utus kamu, aku yang akan proteksi engkau. Baru berani Ananias pergi ketemu dengan Saulus. Akhirnya Ananias numpangkan tangan. Lalu matanya yang sudah buta 3 hari bisa melihat lagi. Setelah itu Saulus juga dibaptis. Kemungkinan yang baptis Saulus itu adalah Ananias. Kalau saat itu Ananias nggak mau ketemu Saulus, apakah bisa bertobat? Juga. Apakah bisa dimenangkan? Mungkin Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi saya ingin mengajak Anda berpikir begini. Siapa yang berani injili Saulus? Apakah Saulus bisa diinjili? Jauh lebih pintar Saulus dari pendeta-pendeta. Dari rasul-rasul, maaf kata ini. Dalam hal pengetahuan, penguasaan kitab suci perjanjian lama. Semua rasul levelnya di bawah. 2 rasul yang pernah menulis kitab suci. Mungkin ya Rasul Yohanes dengan Rasul Petrus. Sama-sama penulis kitab suci. Tapi pengetahuannya di bawah Petrus. Di atas rasul-rasul. Sehingga Petrus dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Dia berkata, segala tulisan Paulus itu banyak hal yang sulit dipahami. Jadi orang ini hebat. Tapi siapa yang membuat Saulus itu bertobat? Saya akan munculkan satu orang. Namanya Stefanus. Kita lihat bagaimana korelasi pertobatan Saulus dengan Stefanus. Mungkin bukan Stefanus yang injili langsung, tapi bibitnya itu dari Stefanus. Orang yang sangat berpengaruh di balik pertobatan Saulus itu adalah Stefanus. Stefanus. Kisah Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat kisah pertobatan Stefanus. Dia banyak berdebat dan dia tidak ada yang bisa mengalahkan dalam perdebatan. Sehingga orang yang berdebat dengan dia lalu menggerakkan satu rencana ingin menyingkirkan Stefanus. Dan waktu Stefanus menang di dalam perdebatan, Stefanus kemudian mulai diserbu, mulai dipukul, dia ancam, dia melihat ke langit, dia melihat langit terbuka. Dan ketika Stefanus melihat langit terbuka dan wih, Yesus ada di sebelah kanan Allah. Saya yakin mereka yang hadir pada saat itu yang ingin membunuh Stefanus, termasuk di antara mereka adalah Saulus, tetap ikut melihat. Stefanus nunjuk ke arah sana, pasti mereka, mana? Ya gua lihat langit biru, awan. Kok Stefanus bisa melihat, aku tidak bisa melihat? Nah di sana mereka tuh bertanya, benarkah melihat atau Stefanus hanya bohong saja? Halusinasi menjelang kematian? Tapi setidaknya itu tertanam dalam hati Saulus. Kok dia bisa lihat, gua nggak bisa lihat ya? Apakah aku masih kurang berkenan di hadapan Tuhan? Padahal dia itu pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat. Artinya dia merasa hubungan dia dengan Tuhan sudah cukup dekat. Tapi kok Stefanus bisa lihat, aku nggak bisa lihat? Nah ya sudah. Nah akhirnya setelah itu Stefanus diseret keluar kota. Setelah itu lalu dilempar batu. Batu pertama kena
darah mulai mengucur. Batuk kedua, darah mulai mengucur. Dan Stefanus saat itu secara manusia pas saya yakin, aduh pasti sakit. Dan waktu algojo yang melempar batu kepada Stefanus, mereka rupanya copot baju. Supaya baju itu tidak menghalangi mereka untuk melempar. Berarti ada jarak nih. Jarak antara Stefanus yang ditempatkan di tengah lapangan dengan mereka yang melempari. Nah, Saulus ini yang tugas menjaga baju-baju para algojo itu. Artinya apa? Saulus menjadi saksi hidup pembunuhan brutal atas diri diakan Stefanus. Jadi Stefanus ini adalah salah satu dari 7 diakan yang pernah diangkat di Yerusalem. Ada 2 diakan dari 7 ini yang menonjol, yaitu Stefanus dan Filipus. 2-nya itu aktif memberitakan Injil banyak serta tanda heran dan mujizat. Oke, begini. Nah, sebelum Stefanus mati, lalu dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini kalimat itu sangat-sangat menusuk hati Saulus. Gila, ini orang Kristen sudah mau mati, masih bisa ampuni di orang yang membunuhnya, masih mendoakan orang yang menganiayanya. Itu menjadi tanda tanya Saulus yang dia belum temukan jawabannya. Nah, setelah dia bertobat baru dia temukan jawabannya. Sehingga dia berani berkata, hidupku adalah untuk Tuhan, matiku pun untuk Tuhan. Dia banyak mengalami penderitaan dan juga pernah dilempar batu. Jadi pengalaman Stefanus dilempar batu di hadapan dia yang dia dukung ternyata dia alami juga. Kenapa demikian? Karena dia tahu inilah hamba Tuhan yang siap mati untuk Tuhan. Akhirnya Saulus meninggal. Akhirnya Stefanus meninggal. Nah, walaupun setelah Stefanus meninggal, tapi benih-benih itu sudah tertanam di hati Saulus ya. Dia ingin tahu kenapa Stefanus bisa melihat langit terbuka, surga terbuka, aku tidak lihat. Kenapa Stefanus bisa mengampuni orang? Rahasia apa? Kuncinya di mana? Kenapa ada orang yang seperti itu? Bertanya terus. Akhirnya Saulus bertobat. Ketika Saulus bertobat, nama yang disebutkan Saulus beberapa kali adalah Stefanus. Oke, kita lihat Kisah Rasul 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuh. Berarti saat-saat kematian Stefanus itu sangat berkesan. Dia mengaku, aku ada di sono. Ketika Stefanus berkata, langit terbuka, aku dengar. Ketika Stefanus mendoakan orang yang menganiaya, aku dengar. Dan aku yang menjaga baju para algojo yang melempari Stefanus. Artinya, saat-saat kematian itu sangat terekam di dalam otak Saulus. Lalu 1 Korintus 1 ayat 16, juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Perhatikan, Saulus berkata, aku diutusan memberitakannya, bukan membaptis. Berarti hanya sedikit orang yang dibaptis. Tapi ada perkecualian. Keluarga Stefanus aku yang baptis. Nah, apakah Stefanus yang dimaksudkan Stefanus yang ini atau Stefanus yang lain? Kalau saya condong ke Stefanus ini. Kenapa demikian? Setelah Stefanus mati, Saulus kan bertobat nih. Andai kata Stefanus dilempar batu dan sudah cacat nih, sudah lumpuh nih, tapi masih hidup. Sampai akhirnya Saulus bertobat. Percayalah, Saulus pasti akan datang ke rumah Stefanus, minta maaf bila perlu sujud di depan kakinya Stefanus. Karena baru dia tahu ternyata kenapa Stefanus bisa mempertahankan imannya, bahkan rela mengalami lempar batu demi mempertahankan nama Yesus. Aktif memberitakan nama Yesus, baru Saulus mengerti kebenaran itu. Maka dia pasti datang, minta maaf, mohon ampun. Mungkin itu dilakukan Paulus karena Stefanus sudah mati, maka yang dicari adalah keluarga Stefanus. Keluarga Stefanus ini belum tentu mengacu pada istri dan anak-anak Stefanus, belum tentu. Bisa saja orang tua Stefanus, kan keluarga dong. Atau keluarga Stefanus yang masih hubungan dekat, Paulus baptis untuk membalas hutang nyawa kepada Stefanus. Kita lihat. 1 jiwa. Bapak Ibu yang saya kasih, upah kemudian bagi pemberita Injil. 1 Korintus 3:8,
Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Setiap jiwa yang Anda bawa ada upah. Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bintang itu adalah gambaran kemuliaan. Artinya makin banyak jiwa yang Anda menangkan bagi Tuhan, makin besar upah yang di sorga. Sehingga kalimat ada sukacita malaikat di sorga 2 kali. Lukas 15 ayat 7 dan Lukas 15 ayat 10 yang tadi sudah kita baca. Ketika satu jiwa bertobat menggoncangkan sorga, para malaikat pasti mencari tahu siapa yang membawa jiwa itu. Nah, kalau yang membawa jiwa itu adalah Anda, percayalah upah sedang menanti Anda. Anda setelah meninggal akan menikmati upah di sorga. Karena itu ketika Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apakah Anda pikir rumah yang disediakan Allah Bapa itu semuanya sama tipe 21? Enggak. Pasti beda-beda. Karena upahnya beda. Fasilitas yang dinikmati juga beda-beda. Jika sampai sorga Anda dapat rumah tipe 21, maaf kata ya, mungkin saya dapatnya 36 atau 45. Karena apa? Saya sudah mempersembahkan diri 30 tahun. Full timer jadi hamba Tuhan. Babak belur. Sampai hancur-hancuran. Bapak Ibu, nggak mudah. Sangat-sangat tidak mudah, babak belur jadi hamba Tuhan. Kalau mau jadi hamba Tuhan, nggak benar saya enak. Ini hamba Tuhan kalau benar-benar murni, babak belur. Hidup seadanya. Saya merintis gereja dari nol, tanpa satu pun jemaat. Sekarang jemaatnya sekitar 300-an. Dan tahun saya 2012, saya mulai merintis sampai sekarang. Berarti sudah belasan tahun. Selama belasan tahun, satu kali pun saya belum pernah khotbah tentang perpuluhan di mimbar. Bukan berarti saya nggak butuh duit. Butuh. Pengembangan tanpa duit nggak bisa. Tapi saya ingin tunjukkan melayani dengan murni. Tuhan pasti sediakan. Dan buktinya, saya nggak mati kelaparan. Anak saya bisa lulus kuliah S1 sampai S2. Bahkan kami kemudian bisa punya gedung gereja sendiri. Kami beli ruko 2 unit, 4 lantai dengan dana miliaran. Dari mana? Saya nggak pernah khotbah perpuluhan, tapi Tuhan sudah sediakan. Karena saya tahu ketika Tuhan mau memakai saya, pasti Tuhan sediakan. Saya murni melayani mencari jiwa. Dan saya nggak bersentuhan dengan duit. Saya makan gaji di gereja yang saya dirikan. Maaf kata, bukan berarti saya dirikan gereja Roh Kudus lah, oke? Saya dipakai Tuhan Roh Kudus memakai Roh Kudus mendirikan gereja ini, merintis gereja ini. Saya tidak pegang duit, saya hanya makan gaji dari gerejanya. Saya rintis dari kecil. Karena saya ingin bawa jiwa, saya ingin dapat upah di sorga. Itu jauh lebih berharga. Karena itu, bekerja, berjuang, mencari jiwa. Nah, penginjilan adalah perintah Tuhan Yesus. Apa yang menjadi daya tarik dan penggerak dalam penginjilan? Merasakan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Dengan kata lain, kasih itu adalah pengorbanan. Engkau tidak mungkin bisa mengorbankan sesuatu kalau engkau tidak merasakan kasih Tuhan. Hanya orang yang telah merasakan kasih Tuhan yang bisa berkorban dalam pelayanan. Kenapa saya katakan demikian? Karena 30 tahun yang lampau, saya seharusnya sudah mati. Saya divonis oleh dokter kena kanker liver, cancer liver. Dan sudah divonis. Tinggal tunggu waktu, sirosis. Tapi Tuhan pulihkan setelah saya bernasar sampai hari ini. Artinya saya sudah merasakan kasih Tuhan, nyawaku itu milik Tuhan. Nah, kalau nyawaku milik Tuhan berarti saya ditugaskan oleh Tuhan mencari jiwa, memenangkan jiwa. Maka saya korbankan waktu, tenaga, uang, kemudian perasaan. Saya korbankan agar banyak jiwa yang bisa dimenangkan.
Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, engkau tidak mungkin bisa memenangkan jiwa kalau engkau tidak mau berkorban. Korban waktu, tenaga, uang, dan perasaan. Tapi pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia karena pengorbananmu diperkenan Tuhan. Pengorbananmu akan mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan pasti balaskan semuanya. Karena itu ini ayat saya tidak bacakan. Nah, kita akan lihat satu cuplikan video bagaimana seseorang melakukan misi penginjilan, satu jiwa dimenangkan, walaupun ujung-ujungnya dia harus mati demi memenangkan kampung itu. Tapi begitu kepala sukunya dimenangkan, seluruh kampung akhirnya menerima Tuhan Yesus. Satu kesaksian sangat berharga. Ini adalah kesaksian nyata pelayanan seorang dari negara barat, seorang hamba Tuhan dari negara barat melayani suku-suku primitif. Oke, kita saksikan video ini dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan bagaimana kita melakukan penginjilan. Oke, silakan diputar videonya. While Johnny attacked, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? The Wabdani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumba. Bua Bia and Numba. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오
나도 Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah menonton video tadi. Bagaimana kesan Anda? Apakah Anda sudah seperti itu? Bapak Ibu, mungkin jangankan nyawa kita, harta saja kita belum tentu korbankan. Karena kalau kita berani korbankan harta kita, gereja punya duit mengembangkan pelayanan-pelayanan. Tentu jangan sembarang memberikan persembahan ke memperkaya pendeta, tapi berikan persembahan untuk hamba Tuhan yang benar-benar murni melakukan pelayanan demi memenangkan banyak jiwa. Nah, kemudian waktu tenaga kalau Anda tidak ada, ya Anda bisa memberikan pendukungan dalam hal dana sehingga banyak jiwa bisa dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai Anda. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, hari ini kami belajar tema penginjilan dengan judul Satu Jiwa Berharga di Mata Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan 5 poin bahwa satu jiwa benar-benar berharga di mata Engkau. Karena itulah apa yang sudah disampaikan saat ini kiranya menjadi penggerak, menjadi api, membakar kami supaya kami on fire untuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Jika satu jiwa yang bisa kami menangkan, mungkin banyak jiwa yang akan dimenangkan oleh orang yang sudah kami injili. Saulus, satu jiwa dimenangkan. Tapi hasilnya Saulus yang merintis penginjilan keliling dunia sampailah Injil di Indonesia. Itu jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan oleh Saulus. Walaupun Paulus tidak pernah ke Indonesia, tapi hasil karyanya kemudian meluas dan menjangkau Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesadaran, kemampuan kepada kami untuk memenangkan jiwa. Dan tanamkan di dalam hati kami, membawa jiwa bukan pilihan tapi tugas, perintah yang Engkau berikan kepada kami. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kami ingin belajar hati yang taat untuk menjalankan kebenaran-Mu agar kami layak dipilih Engkau. Sehingga pilihan itu tidak menjadi sia-sia. Kami menghasilkan buah sebagaimana yang Engkau katakan Yohanes 15 ayat yang 16. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan hamba-Mu dan juga hamba-Mu berdoa. Siapapun yang menerima topik pelajaran ini, dibagikan kepada orang lain agar orang lain juga semakin menyadari tugas tanggung jawabnya sebagai orang Kristen. Diberkatilah dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi agar Anda dikuatkan, dihibur dan juga dibimbing lebih dewasa secara iman dan kebenaran. Tuhan Yesus berkati.